Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SMP unggulan Al-Fala Duduran, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu lagi walaupun dalam pembelajaran kelas online di pelajaran PPKN kelas 9 pada semester pertama ini. Tetap pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bagian yang kedua. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah dengan tujuan dan harapan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan dicabut oleh Allah, dan kita belajar bisa tenang, bisa berkumpul kembali seperti pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Dan mudah-mudahan pembelajaran kali ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Al-hadiyya wa kullu niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku, kita tetap dalam pembelajaran penerapan Pancasila dari masa ke masa, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang sudah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia, tetapi dalam perwujudannya mengalami pasang surut. Berikut akan kita bahas penerapan Pancasila dalam periode pertama ini. Yang pada periode awal kemarin sudah Bapak sampaikan, yaitu tentang pada masa awal kemerdekaan. Pancasila berlaku pada masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 dan 1905 sampai 1959, yang mana pada masa awal kemerdekaan itu, kita mengingatkan saja, pada awal kemerdekaan itu ada beberapa penyimpangan, diantaranya pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang disebut dengan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948, dan yang kedua pemberontakan Darul Islam atau yang dikenal dengan Tentara Islam Indonesia atau yang disebut dengan DITII. Yang kemudian pemberontakan yang ketiga adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan yang biasa dikenal dengan sebutan RMS. Yang keempat, pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau yang disebut dengan PRRI. Kemudian penyimpangan yang kelima adalah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Dan yang terakhir adalah perubahan bentuk negara dari Republik Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang ini Bapak akan menerangkan pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Kalau nanti waktunya akan nuntut, kita akan bahas juga tentang penerapan Pancasila pada masa reformasi.
Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Setelah kita mempelajari penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan, sekarang Bapak akan menerangkan tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini, anak-anakku, pada masa Orde Lama ini, periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Apa itu yang dimaksud dengan periode demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintah negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Jadi, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama itu yang dikenal dengan periode demokrasi terpimpin, semua sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara itu dipusatkan dalam kepemimpinan negara pusat, yaitu oleh presiden, yang mana saat itu presidennya adalah Presiden Soekarno. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana kembalinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini pada tahun 1945 itu melalui dekret presiden. Apakah kalian masih ingat apa saja isi dari dekret presiden itu? Itu nanti akan menjadi pertanyaan di akhir dan menjadi tugas anak-anak, apa saja isi dari dekret presiden. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan. Walaupun sudah kembali pada Undang-Undang 45, tetapi kenyataannya masih terdapat penyimpangan. Penyimpangan pada Orde Lama. Penyimpangan Pancasila pada Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini, Pancasila yang seharusnya sudah tidak dipertentangkan lagi karena hasil daripada dekret presiden. Namun Pancasila pada Orde Lama ini tetap mengalami yang namanya penyimpangan. Penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Negara Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963. Yang kedua, penyimpangan Pancasila pada Orde Lama adalah pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh Presiden berdasarkan ketetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960. Penyimpangan yang ketiga yang terjadi pada Orde Lama adalah pembentukan MPRS yang anggotanya DPR-GR. DPR-GR adalah Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Kemudian terdiri dari utusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Anak-anakku yang kami
sayangi, pada penyimpangan Pancasila pada Orde Lama ini, mari kita cermati. Ada 3 poin. Yang pertama adalah Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Kalau presiden ini ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, maka tidak ada lagi demokrasi yang ada di Indonesia, karena presidennya sudah ditetapkan seumur hidup dan tidak seakan-akan tidak ada perbedaan antara negara yang berbentuk republik dengan negara yang berbentuk kerajaan. Karena kerajaan, rajanya adalah seumur hidup dan turun-temurun. Penyimpangan yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Sudah kita ketahui bahwa tahun 1955 negara kita bisa melakukan yang namanya pemilu, yang mana pada pemilu itu akan memilih anggota legislatif, anggota DPR, atau yang dikenal pada masa itu adalah Badan Konstituante. Pembubaran oleh presiden yang ditetapkan oleh ketetapan Presiden nomor 3 tahun 60 tanggal 5 Maret 1960, seakan-akan ini DPR di bawah kekuasaan presiden. Pembubaran yang ketiga, penyelewengan penyimpangan Pancasila yang ketiga adalah pembentukan MPRS. MPRS yang sudah ada kemudian dibubarkan oleh presiden, kemudian diganti dengan MPRS yang anggotanya terdiri dari DPRGR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Jadi anggota MPRS pada waktu pemerintahan Presiden Soekarno adalah terdiri dari DPRGR. Apa itu DPRGR? Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Yang kedua adalah MPRS beranggotakan utusan daerah. Utusan daerah dari berbagai daerah. Ada provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, dan provinsi-provinsi yang lain itu diambil sebagai utusan daerah untuk mewakili daerahnya menjadi MPRS, menjadi anggota MPRS. Dan yang ketiga, anggota MPRS yang ketiga adalah utusan golongan. Utusan golongan itu adalah merupakan utusan dari golongan-golongan yang ada di negara Indonesia yang mewakili golongannya. Seperti ada golongan dari Muhammadiyah, ada golongan dari Nahdlatul Ulama, ada golongan dari organisasi-organisasi lain yang diajak untuk menjadi anggota MPRS. Tapi yang mestinya MPRS itu adalah sebagai lembaga yang tertinggi di negara, sebagai pengontrol kinerja presiden, malah MPRS diangkat dan diberhentikan oleh presiden, yang mana hal ini merupakan ada penyimpangan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapannya. Anak-anakku yang kami sayangi, siswa dan siswi SMP Unggulan Al-Falah kelas 9, tetap masih dalam penyimpangan Pancasila pada masa Orde Lama. Pada periode ini, Orde Lama, terjadi pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia, yaitu
pada tanggal 30 September 1965 yang terkenal dengan G30S PKI. G adalah gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuannya adalah pemberontakan ini mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat pada negara Soviet. Yang kedua, pemberontakan G30 PKI ini juga mempunyai tujuan ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan paham komunis. Anak-anakku, siswa dan siswi SMP Unggulan Al-Falah, tentunya kita masih ingat pada awal-awal Pancasila, pada awal-awal penerapan Pancasila, di awal kemerdekaan juga ada pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun pada tanggal 18 September. Organisasi PKI ini selalu muncul walaupun di tahun 48 bisa digagalkan, yang mempunyai tujuan yang sama, ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis dan menggantikan dasar negara. Di tahun 65 itu juga PKI bangkit lagi dan memberontak kepada negara Indonesia yang mempunyai tujuan yang sama, ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat pada negara Soviet, dan juga ingin menggantikan dasar negara Pancasila dengan paham komunis. Walaupun pemberontakan ini dapat digagalkan dan pelaku-pelakunya dijatuhi hukuman. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran kali ini kiranya sudah kita cukupkan saja, karena mengingat waktu sudah lama dan akan kita bertemu kembali dengan membahas penyimpangan Pancasila pada masa Orde Baru dan pada masa Orde Reformasi. Namun sebelum pelajaran yang kita tutup, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian simak. Berikut pertanyaan tugas PPKN kali ini. Yang pertama adalah sebutkan apa saja penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Pertanyaan yang kedua adalah sebutkan isi dekret Presiden 5 Juli 1959. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan penyimpangan nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Lama 1959-1966. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang amanah, istiqomah, bisa mengerjakan ini. Dan pelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pelajaran dan waktu berikutnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.